Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana lana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama kita ila hadir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita libur 3 hari ya. Ayat yang ke sekarang mungkin 7 sampai 9 kita belajar dulu. Kita belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban qalibu ila ahlihi. Setelah Allah membuka kesadaran manusia bahwa kembalinya kepada Tuhan adalah proses yang sudah pasti, maka pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan perbedaan kondisi saat orang menghadap kepada manusia. Hidup membawa misi suci yang harus dilaksanakan dengan baik. Dia diciptakan dan diberi segala fasilitas hidup dan kesejahteraannya bukan tanpa tujuan. Dan sangat adil bila Allah meminta tanggung jawab kepada beliau. Surah Al-Mu'minun ayat 150. Apakah kamu sekalian mengira bahwa kami ciptakan kamu sia-sia tanpa hikmah dan tanggung jawab, dan bahwa kamu semuanya tidak dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun ayat 15. Baik. Ada dua kelompok yang sama-sama menghabiskan usianya dengan bekerja keras, memacu segala kemampuan dan kekuatannya. Keduanya berakhir dengan dihadapkan. Satu kelompok ditengarai dengan memberikan catatan amalnya lewat tangan kanan. Mereka yang akan menerima hak nasib yang baik.
Di pengadilan mendapat perlakuan mudah, anggota tubuhnya menjadi saksi yang menguntungkan, dan setelah itu kembali kepada keluarga yang seiman dalam suasana yang nikmat. Punya beliau kutip surah Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam beriman, kami pertemukan mereka dengan segenap anak cucu, tanpa kami kurangi sedikit pun. Orang sangat terikat amal perbuatan. Walladzina wattaba'at dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu nafsin bima kasabat terikat akhirnya. Usia panjang yang dilalui dan kerja keras memberi hasil yang menggembirakan. Kelompok ini tidak dilanda rasa kecewa, tapi bersyukur pada Tuhan dan telah memberikan dua kebahagiaan. Di dunia hidupnya terpimpin dan terarah, dan di akhirat mendapat pahala untuk makna pertanyaan rasa wakina Allah dari terhayati penjelasan project. Di dunia dia mendapat kebahagiaan terpimpin oleh Allah. Jadi kita mengikuti agama dengan baik itu sebuah anugerah. Jadi bukan hasil, bukan semata-mata hasil, tetapi kita proses dalam proses yang benar, menjalani proses hidup yang baik dengan tuntunan agama. Apalagi nanti hasilnya pasti akan lebih. Jadi semua jalan yang kita lalui itu kalau kita menikmati jalan itu sebelum sampai kepada tujuan pun kita sudah menikmati. Kita beramal ini bagian dari proses. Hidup kita di dunia ini bagian dari proses. Katakanlah dalam perjalanan. Lihat kanan kiri situasi yang indah. Itu sebuah kenikmatan. Belum sampai ke tempat tujuan yang nanti kita. Maka kenikmatan itu ada kenikmatan proses, kenikmatan hasil. Di proses itu kalau kita jalani dengan tekun, penuh kesyukuran, di situ ada kenikmatan. Jadi belumlah kita sampai kepada hasil yang nanti Allah akan janjikan. Kita tekun menjalani proses. Dalam kita menjalani proses itu pun di situ ada kebahagiaan. Ketika kita menjalaninya dengan penuh. Ini satu hal yang bisa kalian kita tangkap atau yang kita tangkap dari penjelasan. Jadi dia mengatakan kelompok ini mendapatkan bersyukur kepada Tuhan yang telah mendapatkan dua dunia terpimpin dan dengan proses. Dia di dunia hidupnya terpimpin, terbina, terarah oleh agama. Sehingga di situ dia menjalani proses kehidupan dengan baik. Orang yang tidak terpimpin oleh agama, tidak terbina oleh agama, itu meskipun dia kelihatan luarnya itu, luarnya ya, kalau dipandang bahasa Jawanya sinawang, kelihatan dia, padahal mungkin tidak. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya ketika kita menikmati proses, belum sampai hasilnya yang pasti akan lebih baik.
Jadi, ini yang saya mencoba highlight, memberikan garis bawah, menebalkan apa yang beliau nyatakan tadi, bahwa Allah memberikan di dunia ketika dia terpimpin dan terarah, itu dia akan mendapatkan kebahagiaan karena dia terpimpin rasa syukurnya, terpimpin terarah rasa sabarnya, terpimpin semangatnya, terpimpin qanaahnya, terpimpin syajaahnya, dan seterusnya ya. Agama itu kan semuanya aspek kita diatur. Kalau kita mengikuti ketentuan-ketentuan agama itu, kita akan merasakan kebahagiaan. Adapun kelompok lain yang catatan amalnya diberikan lewat punggung, mereka akan menerima Quran. Amma man utiya kitabahu wara'a saufa yad'u dan sangat mengharap kalau saat itu juga dia binasa saja sehingga tak diperlukan lagi pengadilan apalagi siksa. Di raut mukanya terbayang siksa yang bakal menimpa. Takut, sedih, dan kecewa menghantui seluruh perasaan. Usia, kemampuan, dan kesempatan seluruhnya dihabiskan seperti kelompok pertama, tetapi tidak menghasilkan kecuali makin jauh dari Allah dan jauh pula dari Allah. Tempat mereka adalah neraka, dan itu pilihannya sendiri yang harus ditanggung. Jadi waktu yang dimiliki oleh mereka yang durhaka, yang tidak pimpin hidupnya dengan agama, sama dengan waktu yang dimiliki oleh mereka yang terpimpin dan terbina dalam agama. Hidup mereka sama-sama 24. Sinar matahari yang mereka rasakan juga sama. Mereka melalui malam yang sama. Bahkan mungkin mereka meneguk air yang sama. Berbeda. Karena berbeda menyikapi semua yang telah dibina. Ada yang dia terbina dengan agamanya, dia semangat dengan agama. Dalam hal itu dia semangat menjalani hidup. Tetapi ada orang yang mungkin justru mengambil bisa hidupnya itu dengan hidup yang tidak ada menghasilkan apa-apa kecuali mimpi-mimpi yang tidak indah. Karena mimpi di situ enggak indah. Mimpi dalam tidur juga. Mimpi yang indah justru ketika Anda bangun. Anda bangun, mimpi kamu akan innahu kana fi ahlihi masrur innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basir. Hidup mereka dihabiskan dalam keisengan. Dia pilih keisengan. Jadi semua yang dilakukan itu sekedar iseng aja, gak ada makna. Pergi ke sana, dia tanpa arah. Dia keluar tanpa arah. Mungkin yang jelas tujuannya hanya ketika dia keluar nyari makan. Tapi di luar itu dia gontai, langkahnya gontai, nggak tentu apa. Bahkan hari itu dia itu melakukan apa tidak tahu. Karena saking tidak tahunya akhirnya dia memejamkan mata, kemudian tertidur sampai hari malam lagi. Tertidur lagi, tertidur. Apa yang dia dapat? Hidup mereka dihabiskan dalam keisengan dan berlomba memenuhi kepuasan nafsu. Tiada terpikir bahwa kenikmatan Allah yang dipakai harus disyukuri dan digunakan sesuai petunjuk. Bahkan mereka tidak mengira kalau pada suatu saat harus bertanggung jawab. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah yang Maha Mengetahui sangat teliti mengawasi seluruh gerak-gerik hambanya yang kemudian akan dibalas dengan cara yang sangat adil.
Dan dari tulisan beliau ini sifatnya memang mengubah kesadaran, bukan semata-mata masuk ke logika dan angan-angan kita, masuk ke pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap ayat-ayat itu, bukan semata-mata. Bagaimana kita meresapi setiap nasihat yang disarikan dari kita merasakan betul itu bahwa ya itu kita lalui dengan manfaat. Jangan sampai ada waktu yang tersisa, nggak ada gunanya. Mungkin di sore hari atau malam hari mungkin kita bisa berpikir apakah amalia saya hari ini itu sudah pantas diganjar ke depan. Ya, saya kira refleksi-refleksi yang kita teruskan di ayat berikutnya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an. Ayat dulu kita. Aku bersumpah demi cahaya merah waktu senja. Orang itu kadang ke pantai itu hanya mencari sekali langit yang warnanya menjadi berbeda dengan warna biasa. Ketika siang itu kan warna terang semuanya putih, itu sore semburat merah, kemudian warnanya mengguratkan warnanya ini. Nah, karena itu sering ditatap manusia atau diburu manusia untuk dilihat, Allah jadikan sebagai objek. Jadi Allah memang menjadikan objek sumpah suatu benda itu sesuatu yang maknanya itu sangat tinggi bagi manusia. Kamu coba perhatikan semua benda yang dijadikan objek sumpah di dunia, di Quran, mulai dari yang berbentuk binatang sampai berbentuk benda. Dan Allah itu bersumpah dengan macam-macam. Ada yang Allah bersumpah dengan pohon, tempat, waktu, benda, binatang. Allah jadikan objek sumpah. Yang kalau kita resapi semua yang dijadikan objek sumpah itu maknanya sangat spesial bagi manusia atau memiliki pelajaran yang sangat tinggi bagi manusia. Wal-'adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan kuda perang. Apa istimewanya kuda perang? Kuda perang itu ketika dia dirawat dengan baik oleh majikannya, dia diberikan makan, dimandikan, dielus-elus, disisiri, rambutnya dipotong, itu ketika dikelola dengan baik, ungkapan rasa syukurnya kuda tadi, saya kalau kita bahasakan, dia itu nggak takut dengan kerumunan musuh, bahkan seakan-akan dia tidak mempedulikan keselamatan dia sendiri. Dia berani dipacu untuk menerjang musuh yang dia menghunus dengan tombak. Gak peduli. Seakan-akan kalaupun dia terkena tombakan, lemparan tombak, sayatan pedang, itu dia sudah nggak merasakan perang. Coba kamu perhatikan di ayat-ayat tadi. Wal-'adiyati wal-muriyati wal-mughirati subha. Waktu subuh pun ya saat-saat itu mereka tidur, kuda-kuda itu. Ketika dia ambil talinya dikekang dipacu untuk diajak perang, siap dia terbang melaju kencang. Itu kuda perang. Jadi kalau kita hayati, kenapa Allah menjadikan kuda kok jadikan objek sumpah? Itu penuh makna. Jadi kesimpulan kita apa? Benda-benda yang dijadikan sebagai objek sumpah Allah sangat bernilai dia bagi manusia. Nah, di sini Allah bersumpah dengan Allah bersumpah dengan cahaya merah waktu senja.
bertanya-tanya, kenapa kok Allah menjadikan merah waktu senja itu dijadikan sebagai objek? Di situ orang sering mengagumi keindahan. Orang belajar memandang pantai, melihat apa namanya langit yang merah. Kadang orang sengaja mengambil fotografi yang indah dari situ pagi hari yang mataharinya atau sore hari yang matahari mulai tenggelam. Belum sepenuhnya tenggelam, di situ ada warna merah yang berbeda dengan warna sebelumnya. Jadi ini menjadi bahan renungan supaya ketika kita melihat alam itu tidak berhenti sebagai alam, tapi kita konekkan rasa kita. Walaili wa ma wasaq, demi malam dan yang terselubung di dalam. Demi malam dan yang terselubung di dalam, terselimuti di dalam. Malam yang semakin gelap ini seakan menjadi tirai. Jika sebelumnya itu kita terbuka terang karena sinar matahari, kemudian ketika malam gelap, ini seakan-akan kita ini ditutup oleh kelambu besar, bahasanya gitu. Jadi kita hidup terang, kemudian tiba seakan-akan tirai besar itu menutup bumi, sehingga kita bisa tenang, nyaman di dalamnya, tenang tidur di dalamnya. Nah, ini wal qamari idza demi bulan bila sedang purnama. Ya, ayat 17 itu menggambarkan ketika posisi tidak purnama, kondisinya gelap, terselubung, tertutup. Walaili wama, demi malam ya, dan yang terselubung di dalam. Jadi malam yang tadinya siang yang tadinya itu terbuka lebar, terbuka terang itu, kemudian malam terlihat gelap. Berarti ini kan posisi ketika tidak terjadi purnama. Nah, kemudian di ayat 18-nya wal qamari datas, demi bulan ketika purnama. Ini di 3 ayat ini menggambarkan tiga kondisi malam. Ada yang menjelang malam sehingga itu masih tersumburat merahnya. Ada malam yang di malam-malam itu tidak ada cahaya bulan sehingga betul-betul gelap. Ada malam yang di situ purnama, pun malam kita bisa saksikan cahaya. Ini yang Allah jadikan objek sumpah mewakili segala kondisi malam. Ini menarik sekali ayat. Kita baca penjelasan ini. Kelompok ayat ini diawali dengan sumpah dengan gejala alam. Ialah merahnya langit di saat menjelang matahari terbenam, yang disaksikan setiap orang dengan penuh harapan akan datangnya kesempatan dan kecerahan di siang hari berikut. Lalu diikuti sumpah dengan malam dan segala yang terjadi dan yang dilakukan seorang di dalam. Malam tenang dan sepi bisa mendorong orang berbanyak perbuatan yang baik, juga bisa memicu untuk perbuatan yang buruk. Memang waktu itu, apakah itu waktu gelap atau waktu terang, terutama waktu gelap, itu bisa mendorong perbuatan yang tergantung dia mau mensikapi apa. Bagi orang baik, malam yang gelap tadi justru mendorong dia untuk bisa bermunajat lebih serius dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang terkuasai nafsu, justru malam yang gelap itu mungkin dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu justru di malam-malam yang gelap. Jadi sama-sama gelapnya, sama-sama malamnya. Tapi bagi orang yang terbimbing dan yang tidak terbimbing oleh agama, itu berbeda. Ada yang dia menjadikan itu sebagai waktu untuk dia bermunajat dekat pada Allah, tapi justru ada yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang melawan. Nah, ini kalau bahasa kan mukhalafatun nizam bahasanya.
khilafah itu pada melawan yang bertentangan dengan. Oke. Disusul sumpah dengan bulan bila purnama yang mengirimkan sinarnya yang lembut yang dinikmati setiap orang. Sinar purnama itu sinar yang tidak menyakitkan, tidak panas, tapi menimbulkan suasana terang yang kalau dihayati, dinikmati, romantis, cahaya cemara, kan? Kamu pasti purnama itu duduk di luar sambil main strolling, dengan enak sekali. Ya tergantung kita main. Semua yang digunakan bersumpah adalah nikmat Allah yang sangat berguna bagi manusia. Dan syukur nikmat Allah adalah wujud pengakuan hamba terhadap kasih sayang. Sebaliknya, kufur berarti menolak rahmatnya. Apalagi menyalahgunakan nikmat akan berakibat besar yang harus ditanggung. Banyak nikmat Allah tidak diterima dengan jeli dan arif, yang ditangkap banyak kelezatan fisik yang bertaruh sangat. Kegagalan melihat nikmat dengan benar bukan karena hikmah itu jauh untuk dijangkau, tetapi sikap itu lebih disebabkan keangkuhan dan kecintaan yang sempit. Akal dan perasaannya telah tumpul karena nafsu telah menguasai. Akal dan perasaannya agak peka. Nasib berkali-kali sudah enggak benar. Bahkan mungkin kalau sampai jadi lapar pun dia enggak terasa lagi. Karena saking bebalnya nafsu. Tadi kan betul oleh bahasanya itu tapi tajam, lembut tapi tajam itu menyentuh perasaan. Akal dan perasaannya telah tumbuh karena nafsu telah. Ini kita bisa merenungkan sehingga kita tidak bisa maksimal. Bukan karena rahmat itu tidak, bukan karena nikmat itu tidak ada, tetapi kita yang tidak bisa merasakan. Kita yang nggak mau merasakan. Perasaan kita sudah tumpul, nggak peka lagi bahwa yang kita terima sebagai nikmat dari Allah. Harus kita syukur. Jadi rasa kita itu sudah dimati oleh nafsu. Kepekaan rasa untuk menangkap hikmah, menangkap nikmat itu sudah dimatikan nafsu. Bukan karena Allah tidak memberikan nikmatnya. Jadi kita harus pahami Allah itu terus-menerus menggulirkan nikmatnya tanpa henti pada kita. Rahmat Allah itu seperti sinar matahari yang tidak bagi rata kepada siapapun. Tetapi ada orang yang dia tidak bisa merasakan nikmatnya. Ada yang bisa merasakan. Kita hirup udara ini kan kenikmatan besar, tapi tidak semua orang bisa merasakan bahwa udara yang hidup. Jadi kepekaan rasa ini yang dituntut supaya kita ini bisa mudah kan. Nah dengan begitu itulah azidanna, karena Allah itu akan terus menambah kenikmatannya ketika kita merasakan nikmat itu sebagai nikmat. Tapi kalau kita tidak merasakan, kemudian tidak berefek nikmat yang kita terima itu nggak ngefek kepada perbuatan kita, ya makin sengsara. Oke, saya kira itu saudara sekalian. Dan manfaatnya kita bisa istiqomah. Saya berharap betul yang tidak bisa hadir secara offline itu bisa online dan teman-temannya diajak. Jangan sampai kegiatan ini lama-lama ditinggal. Itu yang ikut hanya satu dua, artinya terbiasa tidak mengikuti kegiatan. Baik, kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan dan hadis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.